Assalamualaikum, teman-teman pecinta alur cerita dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat datang kembali di channel Anime VC. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar alur cerita dari novel Aku Benar-Benar Bukan Pesuruh Dewa Iblis. Maaf jika gambar dan alur cerita tidak sesuai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya. Like, share dan komentarnya. Terima kasih. Aku benar-benar bukan pesuruh Dewa Iblis bab 9. Mengambil napas dalam-dalam, Joseph terhuyung-huyung ketika dia memegang dinding untuk menopang dan akhirnya menyatukan dirinya berkat angin dingin dan hujan yang menerpanya. Jalan setapak di daerah sekitarnya sudah tergenang air dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Peringatan badai terus-menerus telah mengakibatkan 1/10 dari orang-orang biasa kota Norzin mengungsi ke daerah yang aman. 23 Earth Avenue mungkin akan menjadi jalan kosong dan ini sebagian karena operasi dan arah rahasia Secret Ray Tower. Semua karena para pemburu bodoh ini telah membawa cermin Ovum ajaib ke kota Norzin. Sekarang mereka memiliki konflik internal, cermin Ovum ajaib hilang dan ini membuat warga Norzin gelisah. Mungkin dalam waktu dekat, seekor binatang mimpi yang tidak dikenal mungkin meledak dari retakan alam mimpi, membawa darah dan api. Rasa sakit berdenyut di kepala Joseph berangsur-angsur mereda dan bisikan di telinganya berhenti. Joseph menatap tangannya dan meringis. Selain kehilangan lengannya dan banyak luka dalam yang dideritanya, ada alasan yang lebih penting untuk pengunduran diri Joseph dari Radiant Knights. Dia adalah pengguna pedang iblis, Candela. Karena kegilaan dan kematian pemilik pertamanya, pedang kuno yang aneh ini memiliki kutukan untuk membuat orang menjadi gila. Hanya seorang ksatria yang kuat dan lurus dengan semangat dan kemauan yang sempurna yang bisa menguasai kutukan ini. Di masa lalu, Joseph adalah seorang ksatria yang sangat kuat. Tapi sekarang, penuh dengan usia dan cacat, sejak itu dia kehilangan hak itu. Dengan penerus Candela berikutnya yang belum ditemukan, Joseph hanya bisa terus menderita serangan balik dari pedang iblis ini. Di larut malam, Joseph akan selalu melihat bayangan besar melayang-layang di dalam kota dan mendengar gumaman gila Candela. Penglihatan ini semakin intensif baru-baru ini, membuat Joseph sangat tersiksa. Tanda pisah. Di depan sebuah gereja yang menjulang tinggi dan ditinggalkan berdiri Jizixiu, dengan tongkat di tangan. Jaket hitamnya berkibar-kibar tertiup angin saat dia menatap api yang naik melalui jendela kaca bundar gereja. Tangisan dan jeritan sedih datang dari dalam saat jendela kaca pecah berturut-turut. Aether berfluktuasi dengan kacau dalam adegan berdarah ini. Pecahan kaca berkilauan, bercampur dengan jeroan dan darah segar disemprotkan seperti tanaman merambat ke dinding gereja. Mayat ditumpuk dalam tumpukan, dengan cepat menjadi karbon dan berubah menjadi abu. Di belakang Jizixiu adalah bawahannya yang paling setia sampai sekarang. Kai, Markus dan Ruen. Sebagai pemimpin kedua dari kelompok pemburu, Serigala Putih, bawahan Jizixi berjumlah lebih dari 3 orang ini. Namun, dia telah menderita pengkhianatan yang tak termaafkan ini dan selain 3 yang menyerah, yang tersisa sudah menjadi mayat. Dalam keadaan larva sebelum berkembang, cermin Ovum ajaib memiliki kemampuan untuk menipu seseorang, menanamkan pikiran keji untuk mengingininya. Sejak orang pertama dengan penilaian kabur muncul, situasinya menjadi tidak dapat diubah. Sekarang, perhentian hujan Norzin telah menjadi medan pertempuran para pemburu. Kai dan Markus sudah menjadi bawahannya, serta menjadi pengikut ayahnya. Kesadaran mereka telah diikat oleh sigil penyihir putih keluarganya, sehingga memungkinkan mereka untuk mempertahankan kejernihan mental mereka terhadap erosi cermin Ovum ajaib. Di sisi lain, Ruen baru saja menyerah baru-baru ini dan membiarkan dirinya dicap dengan sigil dengan sukarela. Dalam kelompok pemburu, Serigala Putih, dia adalah bawahan dari pemimpin pertama, Harris. Alasannya untuk menyerah sederhana, dia telah menyaksikan metode kejam, balas dendam yang kejam dan tumpukan mayat setelah keadaan, mutasi binatang, Jizixiu. Nona, kami telah memastikan bahwa cermin Ovum ajaib ada di tangan Harris.
Dia sudah berubah menjadi maniak gila dan melakukan pembantaian di dalam kelompok pemburu setelah merebut cermin, kata Kai lembut. Dengan julukan Mawar Hitam, Kai adalah seorang wanita jangkung, ramping dengan fitur cantik. Sosoknya ditekankan dalam blus feminin, celana ketat dan sepatu bot berpotongan tinggi. Ditambah dengan deretan aksesoris di daun telinga dan lip gloss hitam tebal, dia tampak seperti remaja modis pada umumnya. Namun, pedang gigi gergaji di tangannya masih berkilau dengan darah memohon untuk berbeda. Dia adalah seorang pemburu yang berburu binatang impian dan juga seorang pembunuh berdarah dingin. Dia mengamati kapel dengan tatapan khawatir. Harris telah bergabung dengan pemimpin ketiga Kaji. Saya khawatir kami kekurangan kekuatan dan serangan ini mungkin berakhir dengan kegagalan. Markus mengangguk dan menimpali. Harris kuat. Dia adalah yang paling dekat dengan peringkat pandemonium di antara kita serigala putih. Kaji sedikit lebih lemah, tetapi hampir setengah dari pemburu dalam organisasi dilatih olehnya. Bahkan banyak orang yang berpikir untuk membelot karena kegilaan Harris, masih banyak yang mengikuti mereka. Peluang kami untuk menang kecil. Ruen menatap Jizixiu dengan takut sebelum menunjukkan senyum menyanjung. Meskipun pemimpin, tidak, faksi Harris kuat, bos kita juga tidak buruk. Dia hanya dekat dengan peringkat pandemonium tetapi bos kita adalah yang asli. Selama mutasi binatang digunakan, bahkan Harris dan Kaji akan jatuh oleh pedangnya. Meskipun Ruen tidak benar-benar tahu di peringkat berapa Jizixiu, berciuman tetap merupakan suatu keharusan. Dia tidak tahu bagaimana seorang pemburu dapat mempertahankan rasionalitas seseorang dengan tingkat mutasi binatang yang begitu tinggi tetapi kekuatan tetaplah kekuatan. Dia harus mengakui bahwa dia adalah seorang oportunis yang berdiri di pihak yang terkuat. Ini adalah cara dunia. Tentu saja, akan lebih baik jika suatu hari dia bisa mendapatkan metode mengendalikan darah kotor. Bersin. Jizixiu menjentikkan tongkatnya, memperlihatkan bilah tajam. Pemburu tidak pernah mundur. Ayo, mari kita masuk. Ini akan menjadi pertempuran terakhir. Gereja terbengkalai ini dibangun oleh Church of Pestilence. Church of Pestilence pernah menjadi kepercayaan tertinggi di Azir. Tetapi ketika Truth Union bangkit dengan cepat dan merebut posisinya, banyak kapal mereka ditinggalkan. Pertempuran di gereja mencapai akhir dan sisa-sisa pemburu berserakan di mana-mana. Jizixiu membuang orang terakhir yang menghalanginya dan melangkah ke aula utama. Di bawah atap kapal, diterangi oleh cahaya yang menembus kaca patri 7 warna adalah pemimpin ketiga serigala putih, Kaji. Dia adalah seorang pria jangkung, mengenakan jubah pendeta hitam dan memiliki sabit panjang yang diikatkan ke punggungnya. Kepalanya tertunduk, seperti sedang berdoa. Air hujan menetes melalui langit-langit yang lama diabaikan, menutupi lantai dengan genangan air. Di mana Harris? Tanya Markus. Gak, kepala Kaji bergerak sedikit dan dia mengeluarkan suara tergagap. Ada yang salah. Mata Jizixiu menyipit saat dia bergegas maju dan mendorong bahu pria itu. Kepala Kaji dimiringkan ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang terluka dan luka besar di lehernya yang berlumuran darah. Semua orang terkesiap. Sabit besar itu tidak diikatkan ke punggungnya tetapi telah menembus tubuhnya, malah memakukannya ke papan lantai. Injeksi. Cepat. Jizixiu berteriak. Iya. Markus buru-buru menyerahkan suntikan darah kotor. Jizixiu meraihnya, lalu menusukkannya ke jantung Kaji dan menyuntikkan semuanya. Sejumlah besar darah kotor mulai berlaku sekaligus saat luka leher Kaji mulai menggeliat dan mengecil. Pada saat yang sama, bola matanya berputar liar sebelum akhirnya berubah menjadi pupil yang mengerikan. Kaiji berteriak kesakitan saat gigi dan kuku tumbuh panjang dan rambut tumbuh dengan cepat di seluruh tubuhnya. Jawab aku, di mana Harris? Apakah dia pergi dengan cermin ovum ajaib? Jizixiu menatap matanya dan berteriak. Hanya, Kaji mengangguk lalu melemparkan kepalanya ke belakang, tertawa terbahak-bahak. Dia akan turun. Matanya kemudian mengendur dan tidak bergerak. Bulu kasar yang telah terangkat dari hatinya sekali lagi masuk kembali, membawa sisa-sisa terakhir hidupnya. Persetan. Jizixiu mengepalkan tinjunya ke dinding, menatap aula utama yang berantakan. Nona, bagaimana kalau pergi menemui Tuan Heywood?
Dia tidak mungkin menolak memberikan bantuan karena dia didukung oleh keluarga, saran Markus. Tidak dibutuhkan. Kalian lanjutkan pencarian. Jizixiu menarik napas panjang. Rin, ikut aku. Ruen sedikit terkejut dan bertanya dengan khawatir, di mana, kemana? Jalan ke-23, bab 10, hari kerja yang lesu lagi. Desah Lin Jie sambil menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sebelum mulai membaca. Hari-hari tanpa bisnis hanyalah kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari Lin Jie. 3 hari telah berlalu sejak hari Will tua dan nona muda yang kaya datang. Tidak ada pelanggan selama periode ini. Sangat mudah untuk melupakan waktu dengan hujan badai yang tak henti-hentinya di luar. Hanya segelintir orang yang keluar untuk membeli bahan makanan cadangan dalam cuaca suram yang menyelimuti seluruh kota ini. Derai hujan dan gemericik air adalah satu-satunya suara di jalanan yang sepi. Ketinggian air di jalan sudah naik menjadi sekitar 10 cm tetapi untungnya, 23 Earth Avenue terletak di tanah yang sedikit lebih tinggi. Menurut berita, penduduk lebih dari 30 jalan di Norzin telah dievakuasi sementara ke distrik lain. Cuaca abnormal seperti itu hanya terjadi beberapa kali dalam sejarah Norzin. Namun, bagi Lin Jie, kehidupan berjalan seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah perlu mengenakan jaket karena cuaca yang lebih dingin. Dia tidak perlu khawatir tentang makanan karena dia memiliki cadangan 3 bulan. Sebuah generator cadangan berarti bahwa Lin Jie tidak perlu menyibukkan diri dengan kekuasaan. Selain itu, kebosanan tidak menjadi masalah di sini. Ini adalah gudang dengan semua buku di dunia. Lin Jie tidak akan bisa menyelesaikan membaca semuanya bahkan jika dia memiliki kecepatan membaca kuantum, apalagi sekarang dia mempelajari buku-buku dengan cermat dan membuat catatan. Sementara Lin Jie tidak dilahirkan dengan gangguan membaca kompulsif, menimbun buku sedikit banyak telah menyebabkan dia mengembangkan kebiasaan ini selama bertahun-tahun. Kehidupan seperti itu hanya surgawi untuk orang rumahan yang keras seperti Lin Jie. Hanya saja dia tidak punya banyak uang. Ah, tapi itu semua berkat wanita kecil berkulit gelap itu sehingga aku bisa menjalani kehidupan yang sangat sedikit namun memuaskan sekarang. Jika bukan karena dukungannya terhadap toko buku dan bantuannya dalam membantu saya mendapatkan izin operasi dan izin tinggal sementara, saya benar-benar tidak tahu di mana saya akan berada sekarang, renung Lin Jie pada dirinya sendiri. Saat Lin Jie membalik halaman, dia bergumam dengan nada kecewa, dia sudah lama tidak mengunjungi toko. Semua pelanggan masa lalu itu tampak seperti orang-orang yang sangat sibuk. Meskipun hubungan baik mereka dengan Lin Jie, ada periode yang agak lama antara kunjungan mereka. Pelanggan tetap seperti Old Will sangat sedikit dan jarang. Salah satu contohnya adalah pelanggan pertamanya, Kili, seorang wanita muda berkulit gelap dengan rambut seputih salju. Kili dalam semangat yang buruk karena diintimidasi di sekolah ketika dia pertama kali berkeliaran di toko buku ini. Pada saat itu, Lin Jie telah memberinya nasihat dan merekomendasikan sebuah buku, Komunikasi Non-Kekerasan. Sejak saat itu, Lin Jie belum melihatnya kembali. Dia mungkin sibuk dengan studinya. Tetapi mengingat bahwa dia bisa segera mendaftarkan toko saya yang tidak berlisensi dan mensponsori sejumlah besar uang berarti dia mungkin seorang nona muda yang kaya seperti Jizixiu. Tidak ada pelanggan dalam cuaca yang menghebohkan ini selama beberapa hari terakhir dan entitas aneh yang tidak dikenal itu tidak muncul kembali setelah menunjukkan kehadirannya hari itu. Setelah akhirnya merasakan panggilannya sebagai transmigran, Lin Jie mulai merasa seperti orang yang menganggur lagi. Selama 3 hari terakhir, Lin Jie telah menggali semua pekerjaan masa lalunya dan memeriksanya. Lagi pula, dengan misi menyebarkan bukunya sendiri, Lin Jie perlu memikirkan cara terbaik untuk mengadvokasi mereka. Mempromosikan karya akademis seperti ini adalah tugas yang berat. Hanya sedikit orang yang memiliki spesialisasi seperti Old Will. Lin Jie merenung. Lonceng teredam dari bel perunggu di pintu tiba-tiba terdengar. Lin Jie sedang berpikir keras dan memanggil dengan santai, "Selamat datang." Lin Jie menutup buku dan mendongak, akhirnya menyadari kedatangan Jizixiu yang pertama kali datang beberapa hari sebelumnya. Dia sedikit terkejut pada awalnya,
tetapi dengan cepat memasang senyum profesional. Bicara tentang iblis. Pelanggan berulang lainnya muncul tepat saat saya mengenang Will tua. Bukankah ini baru 3 hari? Apakah bisnis toko buku saya akhirnya berubah menjadi lebih baik? Wanita ini mungkin sangat baik menjadi pembawa keberuntungan. Saya harus mengasuhnya dengan benar. Senyum Lin Jie melebar dengan pemikiran ini. Ah, ini Nona Zixiu. Toko buku saya yang lusuh belum pernah melihat pelanggan kembali dalam waktu sesingkat itu. Kamu yang pertama. Ji Zixiu menggigit bibirnya, saat dia tiba-tiba merasakan gelombang rasa malu menyapu dirinya. Dia seharusnya menyelesaikan seluruh masalah dalam satu kesempatan setelah menerima bimbingan yang begitu kuat, tetapi di sini dia berlari kembali untuk mencari bantuan di tengah jalan. Apakah saya yang paling tidak berguna di antara semua pelanggannya? Dia bisa merasakan bahwa pemilik toko buku tidak mengejeknya. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum yang menyemangati dan prihatin, seolah-olah mencoba memacu seorang anak. Tapi ini menyebabkan Ji Zixiu merasa lebih menyedihkan dan malu. Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Ji Zixiu dengan malu-malu bergumam saat dia berjalan ke konter dan duduk. Perhatiannya segera tertuju pada patung di atas meja, hampir membuatnya melompat. Gargoyle pesulap. Patung hitam jahat dan jahat itu memang gargoyle yang digunakan para penyihir. Meskipun Ji Zixiu tidak merasakan fluktuasi ether yang berasal dari gargoyle, itu sama tidak menakutkannya dengan toko buku yang tampak biasa ini pada awalnya. Namun, pemiliknya kemudian mengeluarkan Blood and Beast, sebuah buku yang penuh misteri. Toko buku ini pasti memiliki sesuatu, hanya saja disembunyikan dengan sangat baik. Bos, apakah ini tempat Anda ingin membawa saya? Ruen mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, mengamati tempat itu dengan curiga. Toko buku. Tatapannya kemudian pergi ke Lin Jie di belakang meja, orang biasa. Namun, dia tidak mengatakannya dengan keras dan menyimpan kecurigaan untuk dirinya sendiri karena dia memperhatikan sikap hormat Ji Zixiu. Hanya, Lin Jie sangat terkejut. Anda membawa seseorang. Dia melirik Ji Zixiu dan bertanya, ini. Ji Zixiu dengan gugup memberi isyarat agar Ruen tetap diam dan bertanya-tanya apakah pemiliknya tidak senang dia membawa orang lain. Ini adalah bawahan saya. Tolong jangan khawatir. Dia benar-benar berbakti kepada saya, jawabnya. Lin Jie menatap Ji Zixiu dengan simpatik dan mengangguk. Kasihan, harus menggunakan label berbakti untuk memperkenalkan seseorang setelah membebaskan dirinya dari bayang-bayang. Tunggu sebentar, dia seharusnya tidak menjadi tanpa kepercayaan diri ini jika dia benar-benar memberikan titipan itu untuk Tat. Selanjutnya, dia mengatakan, maaf telah mengecewakan Anda. Lin Jie mengamati Ji Zixiu sedikit lebih dekat dan memperhatikan tatapan malu di matanya. Kemudian, dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu gagal. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.